Three cars, one champion. Yep, opening yang sangat relatable ya, karena F1 sudah akan memasuki periode berakhir karena tersisa 3 balapan lagi. Dan yang bikin semangat lagi ialah 3 balapan ini merupakan triple header. Jadi seperti kata Lewis, ini sekarang merupakan sprint sampai akhir. Dan gue rasa yang bikin semangat lagi ialah mengetahui kalau Lando tuh nggak bakal juara dunia. Canda. Maksud gue mengetahui kalau di Constructor masih ada 3 tim yang bakal bersaing untuk gelar Constructor itu. McLaren, Ferrari, dan Red Bull. 3 balapan tersisa, 3 Constructor, 1 juara dunia. Dan siapakah yang akan menjadi juara dunia Constructor F1 2024? Mari kita bahas. Oke, gue bahas dulu nih tim-timnya ya. Kita mulai dari tim yang memimpin klasemen sekarang, yaitu Pepaya McLaren. Oke, banyak orang bilang McLaren memiliki mobil terkencang sekarang, yang dimana kalian tuh ya tidak salah. Mencipta betul je budak ni. Tapi ya nggak kayak dominan-dominan banget juga kayak Red Bull musim lalu, karena gue rasa banyak orang mikir ini tim tuh memiliki rocket ship yang unstoppable, tapi pembalapnya aja rada oneng ya kan. Padahal ya nggak juga, karena menurut gue Ferrari, Red Bull, dan terkadang Mercedes juga bisa nyempil-nyempil dikit dan merebut status mobil terkencang itu dari McLaren. Khususnya Red Bull ya di awal musim ini, mana mereka tuh dominan banget. Jadi gue anggap bahwa gapnya tuh sekarang nggak jauh-jauh banget. Tapi secara keseluruhan, ya McLaren emang sedikit unggul dibandingkan tim lain. Alasan pertama mereka bisa memimpin klasemen selain karena mobil mereka emang kenceng, ialah update yang mereka bawa untuk bisa jadi terkencang itu selalu atau hampir berhasil dalam meningkatkan performa mobil. Sementara rivalnya, ya tidak begitu berhasil ya beberapa kali untuk meningkatkan performa secara signifikan. Malah nggak sedikit juga update dari rivalnya itu malah berujung bumerang, malah kacau. Jadi tim-tim lain musim ini mengalami patch kasar itu, seperti Ferrari yang ambiar di leg Eropa, Mercedes yang ambiar setelah summer break, dan Red Bull yang solo dengan Max Verstappen. McLaren selalu di atas sana bersaing untuk kemenangan setiap balapan. Setiap kali mereka bawa update, selalu berhasil update-nya. Kedua, mereka memiliki lineup yang kuat dan pastinya dua-duanya itu saling nyekor poin-poin besar. Oscar di beberapa periode mampu menjadi pembalap dengan jumlah poin terbanyak. Dan Lando, ya selucu-lucunya dia musim ini, dia tuh juga konsisten banget meraih podium, poin-poin besar, dan 3 kemenangan itu. Keduanya selalu konsisten berada di atas, deket-deketan layaknya kakak adik, ya kan? Tapi kelemahan McLaren musim ini ialah incompetence team. Beberapa kali mereka tuh kehilangan hasil bagus seperti kemenangan atau 1-2 atau 1-2 ya, karena strategi yang aneh, nggak jelas, dan merugikan kedua pembalap mereka. Malah harusnya mereka tuh bisa lebih nyaman di depan rival-rival mereka di standings kalau bukan karena ya strategi-strategi aneh itu. Tapi ya kita harus maklumi juga karena ini merupakan tahun pertama mereka akhirnya bisa konsisten bersaing untuk kemenangan sejak 2012, jadi 12 tahun yang lalu ya. Jadi pastinya adalah tekanan besar dan karatan yang benar-benar mekaratan itu ya, yang menghalang mereka untuk bisa kompeten. Tapi kalau misal mereka juara musim ini, pasti mereka bisa lebih kompeten dan lebih ya santai lah kesana ya. Pengalaman juga meningkat ya. Lalu kelemahan mereka yang lainnya ya udah jelas ya. Start luar biasa Lando yang membuat dia menjadi starter paling gokil dalam sejarah F1. Gokil dalam kecolongan maksudnya ya. Lalu Oscar sebagus-bagusnya di musim ini juga masih ada sisi kurangnya juga, khususnya tuh di qualifying. Tapi ya kita akan maklumi karena masih musim kedua, tapi ini aspek yang harus dia kembangkan dan harus dicicil juga untuk sisa 3 balapan ini. Karena McLaren juga butuh kedua pembalap mereka untuk di A-game mereka, di level terbaik mereka ya, terus juga nggak aneh-aneh juga di akhir musim ini. Nah, sekarang kita ke Ferrari. Tim kuda jingkrak kesayangan kita memiliki peluang untuk mengakhiri puasa 16 tahun di sisi gelar Constructor. Ya, terakhir kali mereka juara Constructor, Kimi Antonelli itu baru 2 tahun guys, dan dia pun bakal debut musim depan. Sangat meresahkan. Kekuatan Ferrari musim ini tuh ada 2 hal. Pertama, driver lineup mereka. Mereka sebenarnya menurut gua memiliki lineup yang sedikit lebih unggul dari McLaren. Cuma sayang aja, seperti yang gue bilang tadi, mereka tuh benar-benar ambiar di leg Eropa, dan kalian tahu sendiri kan leg Eropa tuh banyak balapan dan mereka tuh hampir ambiar di semua balapan Eropa ya. Dan kalau bukan karena itu, gue rasa persaingan mereka dengan McLaren di Constructor tuh bakal lebih ketat lagi dibandingkan sekarang, atau bahkan mereka lebih unggul dari McLaren sebenarnya ya. Malah juga ini ya, gue rasa Charles tuh bakal menantang untuk gelar Jordan dengan Max seandainya mereka berada di posisi McLaren itu. Cuman ya ujung-ujungnya what if juga ya kan. Jangan so iya deh. Ya.
Charles gue bisa bilang sedang mengalami musim terbaiknya di F1. Dia sudah mengurangi kesalahan-kesalahan yang merugikannya di masa lalu dan Ferrari juga di musim ini. Carlos pun juga gue rasa sedang mengalami musim terbaiknya di F1 karena dia juga lagi bagus-bagusnya, meraih 2 kemenangan sejauh ini di 2024. Keduanya benar-benar gacor dan ya sayang aja lineup sekuat ini harus berakhir setelah 2024. Akan menjadi kado yang indah untuk Carlos jika mereka tuh beneran bisa menjadi juara musim ini. Lalu hal kedua terkuat mereka ialah mereka tuh benar-benar sopan sama ban mereka. Ya ini salah satu masalah mereka musim lalu di mana mereka tuh qualifying-nya kenceng gitu, tapi aduh race pace mereka tuh kurang karena tire deck mereka tuh benar-benar kasar banget ya. Tapi mereka benar-benar memperbaikinya 180 derajat di musim ini, di mana mereka tuh ya bisa menang di Monza kemarin ya karena degradasi ban mereka yang nggak barbar. Jadi secara race pace ya mereka kuat banget musim ini, dan Charles pun juga nggak sering-sering lagi disebut quali immersion oleh fans-fans ya. Tapi justru ini bisa jadi masalah ketika kondisi track tuh dingin atau hujan, karena mereka tuh bakal struggling untuk generate temperatur ban. Di Kanada, Silverstone, dan Brasil kemarin, di mana itu hujan ya, mereka tuh benar-benar kacau banget di situ. Jadi itu kelemahan mereka musim ini, tapi melihat sisa track untuk musim ini, ya mereka nggak perlu mengkhawatirkan hal itu, karena track-track tersebut ya bisa dibilang jarang hujan gitu. Tapi yang gue senang dari Ferrari musim ini ialah mereka tuh benar-benar dah tobat melawak dalam sisi strategi dan lebih kompeten. Ini yang gue selalu mention dari akhir 2023 kemarin, dan sekarang mereka terbuktikan kalau mereka tuh benar-benar sudah memasuki era Renaissance. Masih aja kalian ragu sama gue dan Bang Dim soal ini, padahal sisi melawaknya kalau menurut gue udah pindah ke McLaren sih, gue rasa ya. Salut lah untuk Abah Fred yang sudah membangun tim ini dengan baik dan menarik untuk kita lihat nih tim bisa meraih hal-hal besar apa di bawah pimpinannya. Dan kita bisa harapkan mereka bakal mulai dari memenangkan gelar Constructor F1 2024 ini. Nah, next kita ke juara Constructor bertahan yaitu Red Bull dan apa-apa ya gue ketawa ya. Jadi kekuatan mereka musim ini ya cuma satu sebenarnya, dan gue rasa kalian pun juga tahu apa gitu. Iya, Max Verstappen. Ya, emang dominan di balapan-balapan pertama membantu Max bisa senyaman ini di pimpinan tenis pembalap. Tapi ingat, ini adalah tim sport, ada konstruktor juga, dan lu nggak bisa berharap satu pembalap doang yang carry tim ini. Oke, kalau misal mobil lu masih dominan kayak musim lalu mungkin bisa aja, tapi kalau tim lain udah mengejar kayak sekarang nih ya, lu mau andelin satu pembalap doang yang ada kelelep lu, dan itu yang terjadi ke Red Bull. Gue sudah berkali-kali bilang gini juga dari awal musim ya, dan benar kejadian kan. Dan jujur Red Bull nih udah kehilangan tokoh-tokoh penting kayak Newey dan Whitley, update pada ngaco semua, tim lain mengejar, udah makin hancur aja nih tim gue lihat ya kan. Dan gue nggak kaget kalau misal 2025 nanti mereka tuh benar-benar kelelep sama tim lain. Tapi itu nanti dulu lah, karena kelemahan mereka ya pembalap mereka yang satunya yaitu Checo Perez. Oke, gue akui, bukan sepenuhnya salah dia juga, dia tuh nggak perform, tapi tetap aja ini udah di level nggak masuk akal juga nggak performingnya ya kan. Bayangin aja jarak poinnya dengan top 3 tenis pembalap itu lebih jauh dibandingkan jarak poin dia dengan Valtteri Bottas di dasar laut klasemen itu dengan 0 poin. Edan, eta teh. Edun. Karena dia juga Red Bull sekarang berada di P3 klasemen, dan kalau gini terus, bisa aja Red Bull udah angkat bendera putih duluan melawan Ferrari dan McLaren untuk sisa 3 balapan ini. Red Bull makanya beruntung banget punya pembalap kayak Max yang segede itu talenta sama skillnya. Karena kalau enggak ya Red Bull ini cuma sekelas Aston Martin aja kayaknya ya kan. Red Bull juga butuh pembalap yang gak haruslah ngalahin Max setiap hari, tapi minimal bisa deket ke dia secara konsisten. Lu lihat Carlos dan Oscar tuh, mereka tuh selalu nyempil dan bahkan mengalahkan rekan timnya, dan itulah yang mendorong tim mereka untuk terus menjauh dari Red Bull. Red Bull udahlah solo sama si Max, Checo buang-buang poin, manajemen kacau, tokoh-tokoh pentingnya pada cabut semua, tapi kita masih bisa bersaing untuk gelar Constructor. Atau ya gue nggak usah bilang Red Bull lah ini mah ya kan, rename aja tim ini jadi Max Bull aja. Nah, dari 3 tim ini siapa yang menurut lu bakal menang gelar juara dunia Constructor ini bang? Oke, menurut gue Red Bull kalau kayak gini terus ya susah sih untuk mereka bisa merebut gelar Constructor itu. Tapi bukan berarti nggak mungkin, gue cuma bisa bilang ya susah aja sebenarnya. Kalau McLaren dan Ferrari, ya banyak orang bakal bilang McLaren bakal mudah meraih gelar itu, tapi gue nggak akan dengan pede ngomong itu sekarang. Ferrari bisa terus ngasih kita kejutan yang serius ya, bukannya lucu-lucu lagi. Dan bakal menarik untuk kita lihat Las Vegas Grand Prix ini nanti kayak gimana.
Karena jujur aja ini track emang unik kondisinya ya kan, yang dingin gitu. Sehingga ya gue nggak bisa prediksi tim mana yang bakal gacor di sini. Bisa aja Sauber nanti raih double Q3 ya kan, gimana tuh nanti jadinya kan gue nggak tahu juga. Tapi gue akan tetap prediksi McLaren yang bakal juara Constructor. Selagi mereka nggak aneh-aneh lagi dengan papaya rules atau apapun itu, ya udahlah ya, aman-aman aja mereka. Selagi kedua pembalap konsisten, ya wes gitu. Ferrari menurut gue lebih nothing tulus aja. Mereka kalau nggak juara ya nggak apa-apa, karena di leg Eropa tuh mereka merasa kalau semuanya tuh udah kelar ya kan, udah berakhir. Tapi kalau mereka bisa menang, ya bagus banget. Dan cerita yang menarik untuk diceritakan ke anak cucu para tifosi nanti. Jadi ya nothing tulus aja. Dan ini jangan aneh-aneh juga sih sebenarnya. Intinya jangan melewatkan sisa 3 balapan ini guys. Bener-bener sinema banget untuk bisa lihat 3 tim legendaris ini akhirnya kembali bersaing untuk gelar Constructor. Jadi keinget zaman gue kecil dulu di tahun 2010-an tuh ya, melihat ketiga tim ini saling jambak-jambakan. Gue yakin triple threat ini bakal sampai ke balapan terakhir di Abu Dhabi. Dan pastinya bakal lebih seru dibandingkan persaingan gelar jurun pembalap itu. Stop. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan bagi kalian yang sudah menonton video ini, gue mau mengucapkan Thank you very much.